Sobat Simfoni, ketemu lagi dengan saya Tia dari Solo Bersimfoni di Ngomel Ngobrol Milenial. Kali ini kita akan ngobrolin tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dengan narasumber dari Dinas panjang banget Ibu ya, DP3AP2KB. Nanti Ibu yang akan, saya ada kepeannya nih Bu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Selamat datang Ibu Selvi Rawung. Selamat datang Mbak. Ya, terima kasih. Ibu Selvi Rawung adalah Kabid Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan. Ya, DP3AP2KB. Nah, ini menarik sekali dengan judul bidangnya Ibu. Ya. Kualitas hidup perlindungan perempuan. Bagaimana tidak hanya yang dibutuhkan perempuan itu tidak hanya perlindungan, tapi juga kualitasnya. Ya, gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tentu saja akan kita kaitkan dengan program-program pencegahan kekerasan seksual pada perempuan di DP3AP2KB. Nah, ini kita langsung aja, kita bisa dijelaskan apa saja program DP3AP2KB dan bagaimana program ini berperan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Ya, kalau di DP3AP2KB Kota Surakarta, karena dinas kami ini sangat panjang dan orang kalau mau bicara itu sangat sulit ya, karena kita ada 5 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang perlindungan perempuan, kemudian bidang yang kedua adalah perlindungan anak, kemudian bidang yang ketiga adalah ketahanan keluarga dan KB, kemudian ada juga unit pelayanan terpadu perempuan dan anak atau UPT-BPPA. Jadi saya kebetulan membidangi selaku kepala bidang di kualitas hidup perlindungan perempuan ini. Dulunya kami di Bapermas, jadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, tapi dengan SOTK yang baru tahun 2022 kita sudah bergabung dengan KB sehingga menjadi DP3AP2KB dan saya menjadi kepala bidang di DP3AP2KB sudah hampir mau 7 tahun ya Mbak. Dan 18 lama juga. Nah, kegiatan-kegiatan di kami ini sangat banyak Mbak, programnya sejak kami masuk dari tahun 2018 sampai sekarang yang untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, karena bidang kami di perempuan itu sudah banyak sekali program yang kita lakukan bersama-sama dengan lembaga yang ada. Kemudian juga kita pendampingan kegiatan untuk pelatihan bagi korban-korban setelah ada kasus, kita audiensi, kemudian kita dekati yang ingin dilatih apa, kemudian juga ada bintek-bintek kepada stakeholder. Jadi kegiatan-kegiatan di pencegahan kekerasan juga termasuk kampanye 16 hari anti kekerasan ini kita lakukan sebenarnya sejak tahun 2018. Kalau mau diurai juga kita sering berkoordinasi bersama, tidak hanya kekerasan yang berbasis perempuan yang normal, maksudnya bilang normal yang di luar ya, tapi yang di dalam perlindungan yang masih dalam tanda petik tahanan. Nah, ini kita juga pernah berkolaborasi mengadakan edukasi di sana dan pelatihan juga, sehingga mereka kalau kembali ke rumah bisa diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak dan tidak melakukan juga hal-hal yang serupa. Jadi memang pencegahan kekerasan ini tidak hanya bisa dilakukan satu dinas saja. Iya, jadi betul. Ini memang berkaitan dengan dinas-dinas lain dan terutama di DP3AP2KB pun tidak hanya di satu bidang gitu ya. Iya, tidak hanya satu bidang. Jadi kita di program ini yang khususnya kita mau kampanye, semua OPD kita undang yang berkaitan OPD besar, ada dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian tenaga kerja, UMKM, perhubungan, dinas kominfo, itu OPD-OPD yang sangat besar ya, yang banyak untuk pendampingan kepada perempuan-perempuan rentan juga. Kemudian nanti dari stakeholder yang swasta, perguruan tinggi, termasuk media massa kita ikutkan, kemudian juga dari mahasiswa ya, karena generasi penerus, kemudian forum anak, PIK remaja, kemudian genre yang kemarin ikut juga lomba pemilihan duta genre, kemudian juga dari Karang Taruna, kelompok PKK, Gerakan Sayang Ibu, terus ada FKKG, Forum Puspa, Forum Perdaya juga banyak banget. Ya, terus ada organisasi wanita, tapi kita tidak mengundang semua karena keterbatasan anggaran, jadi hanya 400. Kita pernah mengadakan serentak itu pas
pandemi COVID itu tahun 2021, yaitu hampir 2.000 saya mengerahkan massa. Sebenarnya itu tidak juga memakai anggaran kita, tetapi swadaya dari masing-masing lembaga itu. Jadi kita mengadakan senam 3N dulu di Loji Gandrung, masih Bapak Wali Kota Pak Rudi, kemudian distartkan kita long march untuk mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, berjalan nanti finishnya di Balai Kota juga. Itu sudah pernah kita lakukan. Kita juga melakukan di pasar-pasar tradisional, di terminal, di mall, itu sudah kita lakukan. Jadi memang setiap tahun ada modeling yang kita lakukan lain, jadi tidak workshop tetapi langsung ke sasaran masyarakat umum atau tempat-tempat umum. Supaya lebih targetnya pas. lebih pas. Iya, betul. J. Kalau tadi Bu Selvi mengatakan tentang perempuan rentan. Ya. Perempuan rentan itu sebenarnya seperti apa? Jadi kalau di Kota Surakarta kita punya inovasi memang yang terbaru. Sebenarnya bukan inovasi, ini sudah dari kementerian udah lama ya, karena kita masuk Kementerian PP, sehingga rentan itu ada dua. Yang pertama rentan dulu dinamakan perempuan yang tergolong dari suaminya sudah tidak ada, meninggal atau ditinggal cerai, jadi menjadi perempuan kepala keluarga. Kemudian yang rentan lainnya yaitu suaminya yang sudah tidak bisa mengerjakan karena sakit ataupun tidak memberi nafkah karena suami bekerja di luar negeri, sehingga istrinya yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah. Jadi kan dia rentan ekonomi. Jadi di sini di Kota Surakarta sangat tinggi kalau khususnya yang single parent ini, karena usia juga, kalau mau usia yang di bawah 50 tahun itu kan produktif ya, tapi kalau yang sudah 50 ke atas itu ya masih produktif, tapi kita mengkategorikan dengan usia, sehingga kemarin dari data yang ada pada kita itu hampir 10.000 sekian ya, 12.000 naik setelah pandemi karena banyak terjadi meninggal ya waktu pandemi COVID, jadi banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga dan ditinggal suaminya juga karena bekerja di luar tidak kembali ya, sehingga ini yang kita berdayakan, tapi kita punya target itu tidak bisa semua tercapai, sehingga OPD yang terkait tadi yang saya sampaikan yang beririsan dengan seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas UMKM, dan juga LSM, perguruan tinggi, mereka tertarik untuk mendampingi juga perempuan-perempuan rentan ini untuk diberikan pendampingan, misalnya pelatihan keterampilan yang mereka senang di bagian apa. Karena target kami kalau setahun itu hanya bisa melatih mereka 50 kepala keluarga. Kalau dulu pandemi kita pernah 200 sampai 400 orang dalam 1 bulan 2 bulan itu yang membuat masker dulu, masker kain. Itu 50.000 masker kain itu pernah mereka yang melakukan. Kemudian face shield, dan kita pernah mengirimkan ke Provinsi Jawa Tengah waktu itu, karena itu untuk peningkatan ekonomi. Ada biayanya yang dibiayai oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah untuk memberdayakan perempuan rentan tadi. Karena kan rentannya yang tadi yang kepala keluarga dan rentan lainnya ini pandemi kan mencari uang susah, sehingga mereka berkolaborasi dengan yang bisa menjahit. Jadi mulai dari kalau itu kain dibeli, dipotong, jadi mendukung untuk tidak membeli masker yang sudah jadi, sehingga ada outputnya ya, dapat hasil juga, kemudian dijual juga mereka bisa. Itu sudah berjalan, dan juga kita berikan bantuan ke tempat-tempat umum waktu itu. Kita kampanyakan waktu 16 hari anti kekerasan ke pasar-pasar, dan kita bagi-bagi masker itu gratis. Dulu kan senang banget ya, tukang becak dapat masker pak isi 100 kan sudah hemat untuk beli ya waktu itu. Jadi itu ya peningkatan ekonomi pada perempuan rentan, termasuk juga kita berdayakan kepada disabilitas ya, supaya tidak ada diskriminasi. Jadi waktu kita mengadakan pelatihan menjahit, kita juga bertanya, ada enggak yang disabilitas, jadi masuk rentan lainnya, disabilitas yang sudah tidak punya suami, tinggal sendiri, membiayai hidup. Dia biasanya kalau yang disabilitas dia bisa menjahit. Nah, sekarang mereka juga sudah senang sekarang kalau ketemu dengan saya. Bu Selvi masih ingat kemarin pandemi bikin masker 2.000 kelompok saya. Oh ya, ya begitu, masih sering juga di UMKM. Kemarin Hari Disabilitas Internasional di Balai Kota, kebetulan saya juga hadir. Ya ketemu dengan teman-teman yang kemarin kita bentuk UMKM di Kelurahan Gilingan. Mereka masih berproduksi karena memang spednya itu menjahit seperti itu.
memang kekerasan ekonomi itu juga kekerasan ya? Kekerasan ekonomi itu kekerasan, Mbak. Nanti karena kalau dia tidak mendapatkan biaya hidup berarti kan terjadi penelantaran. Nah, di sini banyak yang kasus terjadi yang ibu itu sendiri tidak tahu sebenarnya. Aku masuk kasus ternyata saya kasus ya kekerasan, kan dia tidak tahu. Padahal dia tertekan, akhirnya psikisnya bisa terganggu. Jadi udah double, kekerasan ekonominya dapat, ditelantarkan dapat, psikisnya dapat. Karena orang yang dia cintai suaminya sudah meninggal, tapi yang mendapatkan kekerasan itu bukan dari suaminya, tidak ada, tapi keluarga. Biasanya kan keluarga di dalam rumah itu sendiri, sehingga itu yang kita kuatkan, kita berikan pendampingan, kemudian kita sosialisasikan supaya hal itu tidak terjadi pada teman-teman yang lain. Seperti itu. Kalau data kekerasan seksual, kekerasan pada perempuan juga kekerasan seksual, bagaimana Ibu tahun 2024 ini? Yang 24. Kalau di 23 itu perbandingannya dengan 24 di tahun ini, kemarin itu yang seksual itu agak meningkat, Mbak, karena kami pernah mengadakan roadshow. Roadshow itu kita punya kelompok PPT sih yang menangani kasus, tetapi biasanya mereka mau melapor itu masih kurang maksimal. Takut, kurang maksimal. Sehingga melalui Puspaga, Pusat Pembejalan Keluarga, kalau kita mengadakan roadshow di 71 SMP, kemudian dari perwakilan siswa itu dari 100 siswa diambil, itu 85% pernah mengalami kekerasan. Dan anak-anak yang mengisi kuesioner itu sendiri tahu, oh ternyata saya psikis itu kekerasan tuh. Nah, dia kan nggak ngertinya kekerasan itu KDRT, fisik ya, memar. Terus saya dipegang-pegang itu berarti kekerasan tuh. Nah, setelah kita berikan kuesioner, mereka mengisi dan kita mendapatkan nilai dari beberapa item yang diisi, itu banyak kekerasan seksual. Itu anak-anak sekolah. Lah, dapatnya dari mana? Dari rumah, ya di tempat tinggal, lingkungan, dan di sekolah sendiri. Jadi kalau data kekerasan seksual memang agak meningkat, Mbak. Tapi kalau untuk keseluruhan total itu dari tahun 2023 dan 2024 sampai Desember juga meningkat. Dari luar kota dan dalam kota juga ada. Dan yang paling ngetren itu juga kekerasan berbasis online. Yang seksual berbasis online, karena sekarang kan sudah buka YouTube, sekali klik semua bisa. Sehingga waktu kita juga keliling kemarin 71 SMP roadshow dengan Bapak Wali Kota, kemudian kita lanjut di 2024 juga dengan 10 sekolah SMA SMK, itu banyak sekali. Jadi mereka sudah berani anak-anak kita ini, ya maksudnya anak-anak SMA SMK di sekolah itu transaksi online. Nah, ini yang memang kemarin kita waspadai, jangan sampai itu dilakukan, karena mereka sebenarnya nggak ngerti kalau itu sudah bisa mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau dulu kan TPPO itu mungkin menjual organ tubuh itu masuk, padahal dengan pelecehan seksual ataupun mereka punya foto di media, di HP, itu bisa dikomersialkan dan mencari uang. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan pada anak-anak yang di SMP, SMK, dan mereka pernah mengalami hal seperti itu. Sehingga kasus yang kemarin itu dari tahun 2023 itu, kalau total 162, kalau 2024 itu kasusnya dari 162 ya sampai November masih sama 162, tapi itu yang ditangani oleh UPT PPPA. Di luarnya itu masih ada. Jadi kita kan dari laporan UPT PPPA, kemudian laporan dari PPT Kelurahan, kemudian LSM, Kanit PP, itu pasti meningkat. Tapi kalau meningkat berarti sosialisasinya dapat. Kan sudah mau melapor. Tapi kalau dulu enggak melapor itu biasanya di bawah 100 angkanya, cuma 79, 80. Sehingga kami kadang enggak percaya. Nah, setelah kita datang ke sekolah, oh ternyata ini banyak kasus ini, angka kasus yang seksual itu bisa mencapai itu laki-laki dan perempuan, yang paling banyak juga perempuan yang mendapatkan. SMP, SMA, lah dilecehkan, dipegang-pegang, diraba-raba, disuruh buka baju, terus nanti dibayar. Ada yang mau dibayar 3 juta mau gitu. Anak itu pernah cerita sama kita, kok dibayar 3 juta mau Bu? Mbak,
Iya, saya enggak tahu Bu, tapi saya pikir-pikir masa saya harus buka baju di depan di HP. Terus lapor kemana? Lapor orang tua terus diblok. Nah, ini yang kita sosialisasikan untuk anak-anak tetap waspada dan orang tua. Berangkat lagi kepada keluarga. Sehingga kemarin dari pesantren, sekolah-sekolah itu yang swasta tidak boleh membawa HP. Nah, ini agak bagus. Tapi kalau di negeri kadang HP-nya kan boleh ya, sehingga ya kadang nggak belajar tapi bukanya yang lain-lain. Nah, ini sosialisasi ini memang kita lakukan di sekolah itu untuk anak itu menjadi pelopor dan pelapor. Jadi satgas pelopor dan pelapor. Begitu juga di perguruan tinggi, ya syukur ya sudah bisa membantu sehingga melalui laporan-laporan ini nanti diedukasi oleh guru-gurunya, dan guru-gurunya kemarin sudah juga kita bintek ya tentang proses penanganan kasus, alur pelaporan, dan anak-anak juga sudah. Jadi mereka senang, sehingga kadang kemarin aja Bu minta nomor HP-nya Puspaga. Buat apa? Tadinya pengen konseling lah, karena dia tertekan di rumah. Jadi waktu mengisi kuesioner tulisannya penuh, lembaran depan, lembaran belakang, kayak curhat. Nah, jadi kan dia butuh curhat seperti itu. Nah, setelah kita dekati, kita mediasi, datang juga mereka. Karena takutnya kalau tidak seperti itu nanti bisa angka pernikahan anak juga pasti tinggi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang Ibu ya, kayak pencegahan kekerasan ini, misalnya kita kalau melihat dari kasus-kasus ya Bu, ya, mungkin per tahun semakin tinggi, tapi bukan berarti itu sebelumnya itu juga tidak tinggi, tapi memang semakin tinggi itu karena semakin banyak yang melapor. Betul, semakin banyak yang melapor. Sosialisasi dan edukasinya itu sampai gitu kan. Apakah ada landasan hukumnya itu? Ada. Kalau landasan hukum, kebetulan Kota Surakarta itu sudah punya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Kemarin kita inisiasi DPRD itu, karena kalau inisiasi DPR kan lebih cepat ya. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Perda Perlindungan Anak juga sudah ada. Jadi dengan adanya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2022, sebenarnya payung hukumnya sudah lebih pas, karena perempuan sudah terlindungi hak-hak korbannya, kemudian anak juga sudah terlindungi. Kota Solo itu kota layak anak itu sudah 6 kali ya. Jadi sekarang juga sudah ada perda KLA. Nah, kalau anak itu kan nomornya 10 tahun 2023, nanti bisa dilihat itu tentang perlindungan anak. Kalau perlindungan perempuan itu nomor 7 tahun 2024. Nah, sehingga dengan ada landasan-landasan hukum, hak-hak anak terlindungi, hak perempuan juga. Kalau perempuan kan mulai dari lahir jenis kelamin kan namanya perempuan ya, nanti sampai di lansia itu sudah terlindungi, hak-haknya sama, itu sampai di kesetaraan gendernya. Dan Solo juga sudah punya perda tentang pengarusutamaan gender. Jadi secara hukum itu semua sudah ada payung hukumnya. Jadi untuk melakukan pencegahan, penanganan kasus, rujukan itu semua sudah sah-sah saja. Jadi tidak usah takut lagi untuk kita melakukan kegiatan termasuk masyarakat, karena payung hukum di Kota Surakarta juga sudah ada. Walaupun undang-undang TPKS ya, kita membuat Perda Perlindungan Anak, Perda Perlindungan Perempuan itu memang berdasarkan undang-undang TPKS. Jadi nggak mengacunya kemana, karena UTPKS sekarang kalau diberlakukan kan yang ngeri ya. Nah, pasalnya memang itu untuk membuat masyarakat itu jerah sebenarnya, seperti itu. Tapi memang sosialisasinya apa-apa saja, kekerasan seksual, pelecehan seksual yang termasuk dalam UTPKS itu kan memang perlu disosialisasikan ya Bu ya. Iya, betul. Kan banyak yang belum tidak paham. tahu. Kemarin kita setelah UTPKS itu kan tahun 2022 ya, setelah pandemi. Saya mengumpulkan itu, pertama kita kumpul ada lembaga-lembaga. Jadi lembaga yang ada di kami itu kan ada pos pelayanan terpadu itu PPT ya. PPT 54 kelurahan dengan SK-nya lurah, kemudian Gerakan Sang Ibu dan Bayi, kemudian PKK, Darmawan, itu semua lembaga LPMK itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan perwakilan-perwakilan, kita sosialisasikan. Kemudian guru-guru. UTPKS karena kekerasan seksual itu tadi banyak terjadi di sekolah, semua kepala sekolah kita undang bertahap ya. 2022, 2023 sambil kita proses kemarin pembentukan itu perda. Kemudian juga media kami pernah mengundang semua Mbak. Jadi ada
45 media kita pernah undang untuk media yang responsif gender, bagaimana juga media memberitakan jadi kesetaraan gender dan tidak, biasanya media kan kadang kalau memberitakan gendernya belum disinggung ya. Lah ini kita mencoba untuk tolong dong saya dimasukkan untuk media-media yang bersinggungan dengan kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi. Oh siap. Jadi kita pernah mengadakan dan rencana malah tahun 2025 kita akan bintek kepada para media-media ini tentang bagaimana yang perspektif gender. Nah, supaya bisa juga membantu untuk mensosialisasikan, karena kalau sudah bilang perspektif gender dia akan masuk sampai di kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi emang stigma ini kan memang kekerasan seksual itu dari stigma itu panjang sekali itu ya Bu ya perjalanannya. Jadi kalau misalnya perspektif gender gitu ya, dan juga nggak misoginis ya Bu ya. Kadang-kadang kan berita yang kalau korbannya perempuan cantik gitu kan. Ya biasanya berita itu kadang orang bilang kalau pakai baju karena feminim itu mengakibatkan kekerasan. Sebenarnya bukan karena pakaian, niat si pelaku ya. Biarpun dia pakai baju besi, kalau dia niat pasti jadi. Kalau dia tidak pakai baju, tidak ada niat, tidak akan jadi. Jadi niat pelaku kekerasan sebenarnya niat. Jadi kami dengan banyaknya juga kasus kekerasan terhadap perempuan, lah kemarin ada muncul pertanyaan, sing dioprak-oprak kok perempuan, laki-laki enggak, padahal laki-laki pernah mengalami kekerasan. Sehingga kami di dinas juga program-program yang kita lakukan di samping pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk pria. Jadi pria itu ada berperan. Jadi Kota Surakarta ini sesuai edaran Gubernur Jawa Tengah itu kita harus membentuk yang namanya Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak. Jadi Garpu Perak kalau disingkat. Sehingga Kota Surakarta tahun 2024 ini sudah membentuk di 18 kelurahan dari 54 kelurahan. Kepengurusannya semua ini laki-laki. Jadi laki-laki ini diambil dari laki-laki yang punya kesediaan karena tidak ada gaji ya. Jadi mereka berperan dengan sukarela menjadi pelopor untuk kalau mereka juga harus mengkampanyekan untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang di sana ada yang unsur masyarakat, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, ada forum anak, kemudian ada RT, RW, ada dari kesehatan ya di puskesmas setempat. Nah kita sinergikan juga dengan kegiatan yang sudah kita bentuk dan kita launching itu ada namanya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah jadi namanya KRPPA. Kalau di Solo itu disingkat menjadi GAIS Lurai Pena. Nah GAIS itu keluarga berkualitas Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi kalau sudah bilang seperti itu kan wah mau mendengar aja sudah bahagia mungkin ya, tapi memang berproses karena menciptakan satu kelurahan yang betul-betul ramah perempuan dan anak itu ada indikatornya 13. Jadi sampai ada pembangunan keluarga itu melalui indeks kebahagiaannya, terus ada ketentraman dan kemandirian. Lah indikator yang 10 ini yang kalau dari Kementerian PP itu desa ramah perempuan peduli anak, kalau Kota Solo kan kelurahan. Itu kan kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN. Walaupun BKKBN sekarang sudah menjadi Kementerian BKKBN ya kependudukan, tapi tetap ini masih kita pakai dan Solo ini yang menjadi ikon karena 54 kelurahan sudah dibentuk, tapi kita punya pilot project 5 kelurahan. Jadi tidak hanya sekedar membentuk, tapi ada 5 percontohan yang nanti harus dijadikan zero bertahap. Kalau zero itu kan betul-betul tidak ada kekerasan terhadap anak di kelurahan, tidak ada perkawinan terhadap anak, kemudian tidak ada juga pekerja anak, tidak ada angka kematian ibu. Kalau bilang itu setahun nggak mungkin selesai ya. Nah, ya padahal angka pernikahan anak juga masih ada dan masih sangat tinggi. Kemudian angka pekerja anak juga masih ada. Nah, di sini kelurahan yang sudah kita bentuk ini untuk mencoba menyampaikan, oh kita punya anak-anak yang bekerja, apa tuh yang akan kita lakukan? Siapa yang akan membantu kita mendampingi? Siapa nanti yang akan menerima mereka untuk mau bekerja di usia anak? Lah padahal mereka sudah dipekerjakan. Nah, pekerja seperti apa? Kemudian dia sudah hamil, apakah masih boleh bersekolah? Jadi PR-nya ini banyak sekali kalau mau dikupas.
Jadi tadi itu Garpu Perak. Iya, Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak. Itu saya tertarik sekali karena itu adalah salah satu masyarakat terlibat gitu ya. Betul. Masyarakat terlibat dalam mengurangi kekerasan dan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tadi saya mengkaitkan dengan Pergub nomor 67, apakah ada program dari DP3AP 2KB yang berkaitan dengan Pergub nomor 67 tahun 2023 tentang RAD pelayanan kepemudaan terutama pada domain gender dan diskriminasi? Iya. Kalau Pergubnya nomor 67 itu karena kita belum maksimal mungkin ya melakukan, karena kalau itu kepemudaan itu ada di Dinas Kepemudaan ya. Tapi karena dinas kami tadi berhubungan dengan ketahanan keluarga, tadi saya bilang ketahanan keluarga, pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu kan ada di DP3AP 2KB, sehingga mulai dari forum anak dulu. Forum anak itu kan dimulai dari usia anak ya, usia anak, kemudian dia sampai di 18 tahun menjadi anak, kemudian dibentuk di kelurahan menjadi PIK remaja. PIK remaja itu nanti kelompoknya itu untuk bisa mereka menjadi generasi-generasi penerus menuju menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu yang namanya PIK mahasiswa, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, sehingga dari kelompok kecil yang tadi setelah mereka akan menjadi pemuda masuk di tadi itu, mereka sudah kuat dan berkualitas. Nah, di dinas kami itu namanya kalau ada setiap tahun kegiatan itu ada pemilihan duta genre. Duta genre itu generasi berencana. Diambil dari unsur mahasiswa. Kan itu sudah pemuda, ya, mahasiswa dia harus merencanakan, dia harus mengkampanyakan, dia terpilih menjadi duta genre Kota Surakarta, dia harus mengkampanyakan untuk perencanaan dalam usia pernikahan, perencanaan untuk melahirkan, perencanaan itu untuk bagaimana dia akan bekerja, kemudian perencanaan masa depan setelah dia sudah punya anak itu seperti apa. Jadi perencanaan-perencanaan ini mereka juga harus berani untuk menyampaikan, dan kami sudah melakukan itu di dinas kami, dan sehingga duta-duta genre yang terpilih ini mewakili sudah pernah menjadi juara di tingkat provinsi, dan juga melalui duta-duta genre ini disosialisasikan sampai ke unsur tadi, sehingga muncul gerakan pria tadi. Lah ini salah satu bagian sebenarnya generasi muda ini sudah berperan di situ untuk mengkampanyakan dimanapun mereka berada. Jadi kalau ada kekerasan itu harus berani melapor. Jadi kekerasan itu laki-laki kadang sebenarnya banyak mengalami, tapi dia tidak mau melapor. Nah, dia harus melaporkan kasus itu bukan hanya perempuan, para laki-laki. Mungkin ke depan nanti perempuannya bisa terurai lagi. Kalau ini kan cuma perempuan dan anak. Lah, tahun yang akan datang kita harapkan ada lakinya juga, karena laki kalau sudah mendapatkan kekerasan itu dia itu sebenarnya perlu perlindungan, tapi karena malu dan takut mungkin akhirnya bunuh diri. Itu juga pernah terjadi ya, ada kasus laki-laki gantung diri karena beban hidupnya terlalu berat. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita cermati. Sebenarnya kalau biasanya laki-laki kan sebagai pelaku, tapi kadang laki-laki yang menjadi korban sebenarnya. Cuma memang kita fokus kepada perempuan, sehingga gerakan pria tadi kepada mungkin perda ini nanti unsur tidak ada diskriminasi tadi berarti muncul tuh, berarti kalau kepemudaan dimulai dari pemuda tidak ada diskriminasi, baik itu laki dan perempuan, kemudian unsur dari difabel dan laki juga perlu diperhatikan. Jadi nanti akan kita mulai seperti itu, sehingga ke depan itu kekerasan dan perempuan dan anak dan laki-laki karena kan kepemudaan kan tidak disebutkan ya di situ ya, unsur perempuan dipelopori oleh para anak-anak bangsa yang sudah agak dewasa ya, seperti itu. Ya, ini kalau fokus pembahasan domain gender dan diskriminasi itu ada 3 aspek, yaitu angka perkawinan anak, presentasi pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi, serta presentasi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Kalau sepertinya memang kalau program dari DP3AP 2KB itu memang untuk menekan angka perkawinan anak sekecil-kecilnya ya Bu ya. Betul. Itu tadi dari banyak kegiatan itu ya, dari forum genre, forum anak, itu kan sebenarnya kaitannya atau targetnya, tujuannya itu mengarah ke sana. Betul. Gitu, ya. Nah, kalau tadi kan dari banyak sekali program, tantangan dan hambatannya bagaimana ya? Ya, kalau mau bilang tadi mencapai target dulu. Mencapai target kita salah satunya mendapat hambatan. Kita sudah
mengadakan sosialisasi ke sekolah. Tadi mulai dari SMP, dari SD ya, SD itu dari bidang anak, kemudian SMP, kemudian SMA, SMK. Tapi dari bulan Januari sampai September 2024 kita mempunyai kasus pernikahan usia anak itu kasusnya ada 71. Kalau mau bilang kasus 71 berarti 71 permasalahannya akan muncul. Ya, karena dia menikah di bawah usia anak kan 18 tahun. 71 masalah ini berarti 71 kekerasan dalam rumah tangga akan terjadi. 71 angka kematian ibu dan anak pasti akan terjadi. 71 juga angka stunting itu akan muncul. Kemudian 71 perceraian itu akan muncul. Dan ini sudah terjadi. Dari tahun 2023 kemarin baru menikah, kemarin mengajukan perceraian. Perceraian karena menikah sama-sama masih muda. Jadi usia 15,8 dan usia 16, kan selisihnya hanya 1 tahun, 16,7 bulan misalnya, contoh seperti itu. Anak lahir langsung minta bercerai karena tidak siap. Satu, reproduksi tidak siap, ekonomi tidak siap, psikologinya tidak siap, dia bercerai. Dia bercerai kan pasti nikah lagi. Otomatis tambah lagi kan permasalahan. Nah, di sini menjadi tantangan berat sehingga kami pemerintah kota termasuk dinas kami sudah menyampaikan laporan ini pada Pak Wali Kota. Ini PR kita bersama, tidak PR-nya dinas tapi sampai ke pemerintah pusat. Ayo dilihat sampai ke bawah. Karena ini anak-anak generasi emas yang akan datang. Dari status seperti ini mereka perlu pendampingan dan tantangan juga kepada keluarga dan orang tua. Kami di dinas kami, termasuk di bidang kami, di bidang anak, di bidang kami, bidang PP, kita mengundang guru-guru untuk bersama-sama dengan orang tua murid yang anaknya sudah punya masalah tidak sekolah, yang anaknya di rumah terus karena stresnya ya bermacam-macam. Kemudian usia anaknya sudah menikah. Orang tua kita pernah undang bersama-sama dan anaknya. Kemudian kita mediasi, istilahnya berikan pembekalan. Itu dengan psikologi dan tokoh agama. Supaya mereka menjadi tenang, walaupun memang sebelum menikah kita adakan konseling dulu pranikah. Tetapi dalam keadaan mereka akan melahirkan, kita pernah undang bersama. Pada nangis semua malah. Wah ya, sudah mau menyesal, sudah terjadi. Nah, di sini yang kita dampingi, saat mereka nanti melahirkan, mereka juga harus siap. Sehingga berkelanjutan. Nah, jadi tidak berhenti. Setelah dia lahir, otomatis dia harus KB. Ikut program KB, keluarga berencana. Kalau enggak, nanti anaknya akan urut lagi. Mungkin lagi setahun, usia anaknya belum ada, kalau masa subur sudah hamil lagi. Jadi nanti melahirkan bisa sampai kalau usia 35 tahun menopause 49 berapa yang keluar kalau tiap tahun 20-an bisa itu reproduksinya kan tidak akan normal. Sehingga ini perlu memang pendampingan dan tantangan berat ini yang kami selalu menyampaikan juga kepada lembaga swadaya masyarakat, sehingga kami bersyukur di program 2024 dan 27 ke depan kita ada pendampingan dari Yayasan IPAS. Itu untuk kesehatan reproduksi. Jadi Yayasan IPAS kita berikan di 5 kecamatan, ada di Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Nusukan, kemudian Pajang, dan Kelurahan Tipes. Ini untuk pendampingan penyuluhan kesehatan reproduksi pada generasi-generasi. Karena kalau kita juga sendiri nggak bisa. Jadi kita welcome. Mungkin kalau siaran seperti ini dengar orang, ayo silakan untuk menanam saham bersama-sama untuk membantu generasi-generasi kita. Nah, dengan ada pendampingan dari luar, otomatis anak-anak ini kita terlindungi. Karena mereka juga kan walaupun sudah menikah di bawah usia 18 tahun, sebenarnya dia masih bisa sekolah setelah dia melahirkan. Cuma mindsetnya kan dia masa mau sekolah malu lah, itu seperti itu lah. Padahal dia kan butuh pendidikan ke sana lah, dia mau mengurus anak siapa yang mulai. Ini pola ini memang sangat berat. Adanya pernikahan ini tantangan sangat berat, tapi solusinya yang tadi, tantangan seberat apapun karena sudah ada perda, hak-hak anak tetap kita lindungi dan kita tetap menerima, welcome siapa aja yang mau mendampingi, membantu untuk mendampingi kasus-kasus yang sudah terjadi ini, supaya melahirkan anak ini tidak akan berulang-ulang. Yang diterima kan nanti anaknya yang dilahirkan nanti yang menderita, sehingga anak-anak itu harus betul-betul diedukasi sedemikian rupa. Saya kemarin pernah mengumpulkan forum anak yang ada di satu kelurahan. Kita menyampaikan
bukan memberi mereka peringatan keras dengan resiko-resiko yang sangat menakutkan, tapi biar mereka tahu kalau menikah di usia anak reproduksi belum siap, ini loh reproduksinya seperti ini. Kan hanya usia kandungan tuh seperti telur, masih kecil, usianya berapa senti, padahal bayi yang akan dilahirkan kan besar, usia masih muda, belum sempurna. Itu kan bisa pecah, ibarat telur kalau jatuh pecah lah. Kalau pecah sudah hancur, kuat enggak seorang ibu? Enggak kuat, jadi kematian. Nah itu kan anak-anak yang masih muda terus jadi takut, aduh aku jadi takut Bu. Nah itu makanya kita harus terbuka menceritakan reproduksi perempuan saat masih usia muda. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau laki-laki berproduksi terus, tetapi kesiapan mentalnya itu, nah ini yang harus kita lakukan sehingga anak-anak itu kan seneng aja, besok kan pasti bahagia, senangnya di depan. Tapi setelah dia melahirkan itu tadi, dia kan kepingin cantik. Anak lahir dia tidak mau menyusui. Nah, karena payudaranya biar kenceng. Nah, kita bukakan terjadi baby blues itu. Kalau anak ditikam sama ibunya atau dipukul karena anak kalau menyusui putingnya digigit sakit. Nah, biasanya seperti itu. Yang menjadi korban anak, dan anak akan mengingat sampai 30 tahun dan ibu akan menyesal. Oh ya, kok saya berbuat. Di saat itu belum. Di saat ibu akan dewasa usianya akan teringat juga. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah ini jangan memikirkan yang bahagia-bahagia. Jadi kita harus memberikan edukasi juga yang permasalahan yang sudah terjadi dan kenyataannya sudah ada. Kami di dinas termasuk orang tua ya harus selalu waspada di rumah, punya anak laki, anak perempuan ya harus cawe-cawe di tasnya, di bukunya, harus seperti itu, dan harus juga berbicara dengan pelan-pelan. Kemudian yaitu tadi menjadi pelopor dan pelapor, diedukasi dengan baik. Jadi bukan dimarahi sampai anak itu mengamuk, tapi diedukasi dengan baik. Dia pasti akan jujur untuk berbicara. Berarti edukasi seksual itu juga terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Iya, ya, seperti itu. Nah, tadi Bu Selvi menceritakan bagaimana dinas mengajak kayak dinas lain, terus organisasi lain, bahkan media terkait dengan kesetaraan gender atau perspektif gender gitu. Nah, saya mau tanya Bu, apakah kemudian dari dinas juga meminta supaya sekolah-sekolah ini gitu dan juga organisasi atau media ini punya SOP gitu Bu, SOP terkait dengan perspektif gender atau hal-hal terkait SOP pencegahan kekerasan seksual atau kekerasan seksual jika terjadi bagaimana? Apakah itu juga didampingi oleh DP3AP2KB? Benar, karena tadi saya sampaikan Kota Surakarta ini punya perda tentang pengaruh utamaan gender. Jadi kalau sudah ada perda, berarti itu sudah ada Pokja ya, sesuai dengan SOP. Ketua Pokjanya adalah Kepala Bapeda, kemudian anggotanya itu semua Kepala OPD. Nah, Kepala OPD ini jadi semua, tidak ada mendiskriminasikan, itu mempunyai isu sendiri. Sehingga kita pernah mengadakan evaluasi implementasi tentang pengaruh utamaan gender. Kemudian bisa mengangkat dari isu-isu masing-masing OPD. Misalnya kemarin ada yang mengangkat tentang bagaimana peran Sri Kandi dalam penegakan perda, itu yang angkat dari Satpol PP. Nah, dengan adanya isu ini berarti kan yang menjadi Satpol PP perempuan itu dia sudah berani untuk kalau Satpol PP kan tugasnya macam-macam, ada yang penertiban PKL, ada yang penertiban tempat penginapan. Nah, sudah berbicara tentang hukum di situ. Kemudian mereka juga bisa mensosialisasikan. Kemudian dinas-dinas lain, sehingga di BKD sendiri, yang di kepegawaian sendiri juga tentang kekerasan atau kasus-kasus yang terjadi perselingkuhan misalnya, itu ditangani intern, tetapi apabila tidak bisa, yaitu karena dinas kita mempunyai UPT PPPA, dirujuk. Dan kami juga berkolaborasi tadi. OPD menangani dulu di dalam, kemudian nanti rujukan kasusnya baru harus ke UPT, karena Kota Surakarta kan sudah berdiri unit pelayanan terpadu kalau dulu PT PAS ini sejak 2017. Dengan SOTK yang baru kan menjadi sekarang UPT PPPA yang instruksinya Kemen PP tahun 2025 kan semua kabupaten kota harus punya. Solo satu-satunya sudah ada, sehingga banyak yang belajar di Solo. Nah, dengan seperti ini SOP melalui UPT yang sudah terstruktur ini,
OPD dengan isu-isu gender yang tadi itu sudah berani berkolaborasi. Jadi tidak hanya kasus intern di namanya di dalam dinas, tetapi di luar, misalnya dinas sosial. Saya mendapatkan kasus ini lansia terlantar, tapi ternyata dia tidak diberikan perlindungan oleh keluarganya. Bagaimana cara menanganinya? Kan kita ada OPT, dipanggil lah, kita duduk bersama. Itu dinas sosial. Kemudian dinas tenaga kerja juga kemarin ini kita juga mendapatkan kasus anak-anak ini lulusan SMK banyak yang mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri. Lah, kami juga karena kami di pencegahan, kita juga memberikan sosialisasi pencegahan untuk penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang sampai ke guru-guru. Nah, dengan begitu dari OPD, lembaga, semua termasuk media, akhirnya jadi satu visi. Oh, ternyata kalau ada kasus, kita harus kemana? Kita nggak takut. Kan menjadi pelapor sudah dilindungi tadi. Lewat telepon saja bisa. Kami sendiri sering menerima telepon. Kan nama yang melapor tetap rahasia. Klien juga rahasia. Kita pernah menjemput juga korban karena ada mobil perlindungan dari Kementerian PP ya, setiap kabupaten kota ada, Solo ada. Nah, di situ gratis kan, pelayanan semua gratis. Sehingga kita welcome, yaitu tadi dengan kita juga sudah turun ke sekolah-sekolah. Jadi komitmen. Nah, ini komitmen dari pemangku jabatan ini mulai dari wali kota sampai ke OPD sampai ke lembaga masyarakat yang sering kita gaungkan. Komitmen setiap 16 hari anti kekerasan nanti ada bersama, kemudian nanti yang komitmen KRPPA, komitmen besok di Gerakan Pria. Jadi komitmen tidak sekedar komitmen tanda tangan, tapi tuntutan kita juga apa yang sudah dilakukan, dan mereka yang menjabat dalam mereka. Mungkin dinas kalau ditanya pernah ada kasus, mereka sudah tahu lapor siapa, kan sekarang lewat media hotline sudah ada, Solo Destination, UPT, Puspaga. Jadi disinilah muncul, diulas, rujuknya kemana, ditangani. Jadi saling terintegrasi dengan komitmen bersama seperti itu. Berarti memang SOP-nya sudah terbentuk dan semua sudah tahu harus kemana dan bagaimana. Iya, betul, gitu, betul. Ya. Ini ternyata sudah cukup lama kita ngobrol, Bu ya. Dan ini saya terakhir untuk Ibu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk remaja, terkait pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Silakan. Kalau pesan saya itu kepada pemuda dan remaja, ya termasuk anak-anak ya, anak mendekati remaja, anak yang termasuk dari PAUD, kita memang mensosialisasikan pencegahan kekerasan mulai dari guru PAUD, dan anak-anak dengan pola anak-anak yang PAUD bisa dimengerti harus berani menjadi pelopor dalam arti menjadi contoh yang baik dulu, karena supaya tidak disampaikan gurunya yang menjadi pelopor, tapi pelopor kemudian berani menjadi pelapor. Jadi kalau sudah dua ini diniati, pasti itu angka kekerasan itu dia tinggi, tetapi ini ada laporan yang sudah ditangani berapa. Di situ pemerintah akan hadir sampai ke bawah dan mengatasi bersama-sama. Kemudian jangan takut karena dilindungi. Jadi anak juga jangan takut untuk menjadi pelapor karena hak-hak anak dilindungi, dan laki-laki juga jangan takut untuk melapor dirinya pernah menjadi korban, dan juga keluarga rentan biasanya yang terutama yang sudah lansia, karena banyak sekarang lansianya ditelantarkan juga oleh keluarga atau anaknya. Lah itu jangan takut untuk melapor, dan juga siapapun. Nah, berarti kalau siapapun kan semua orang yang melihat ada kasus atau mendengar, ya silahkan saja melapor. Kuncinya cuma di situ, sehingga pencegahan kekerasan dengan mereka menjadi pelapor, dan kalau dia sudah melapor berarti menjadi pelopornya, itu bisa menurunkan angka kekerasan pernikahan anak, pekerjaan anak, pelecehan seksual. Kemudian masyarakat juga akan merasa tenang, tidak takut. Nah, ya itu. Jadi jangan takut menjadi pelopor, menjadi pelapor, karena tidak ada sanksi dan gratis juga. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Septi. Ya, sama-sama. Ini pesannya adalah menjadi pelopor dan pelapor. Itu bisa siapa saja, ya. Anak-anak, remaja, kemudian
pemuda, orang tua, lansia, semua iya, bisa semua bisa, menjadi ya. pelopor dan pelapor, karena pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak itu menjadi tugas bersama. Bersama, tanggung jawab Semuanya harus bersama. bekerja sama gitu ya, bergotong royong untuk mengurangi kekerasan seksual kepada anak dan kepada perempuan dan anak. Terima kasih Bu Selvi Rawung atas kehadirannya. Semoga tidak kapok ke ngomongannya. Dan sampai jumpa Sobat Simfoni. Dadah.